teman-teman semua, kembali lagi di channel kita Ngobrak Ngobrol bareng Pramuka Asik. Oke guys, di episode kita kali ini kita udah sampai episode ke-19. Kira-kira siapa ya bintang tamu kita hari ini? Kita langsung aja kita kepoin. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam. Bisa perkenalan diri dulu Bu? Ya, nama saya Budita Isfandiari. Budita mengajar bimbingan dan konseling di kelas 8 dan kelas 9 SMP Negeri 3 Batam. Nah, gimana kabar Bu Dita hari ini? Baik, alhamdulillah. Gimana Bu kesehariannya di SMP Negeri 3 Batam? Masih ada kesibukan apa Bu Dita di SMP? Kalau Budita seperti biasa melaksanakan tugas Budita sebagai guru BK, juga ada tambahan lain sebagai guru PKN. Alhamdulillah senang di sini. Iya. Sebelum di SMP Negeri 3 Batam, Bu Dita sempat di sekolah mana Bu? Budita tahun 2010 itu mengajar di Bandar, jadi SMP Negeri 3 Bandar. Oh iya. Gitu. Terus kemudian sudah 14 tahun Budita ingin punya tempat kerja yang dekat dengan rumah, jadi proses mutasi dan baru tahun ini bisa di sini. Ya. Kalau udah tahu gelar Budita itu apa Bu? Kalau Budita gelarnya S1-nya psikologi. Terus kemudian yang kedua S2-nya di manajemen, magister manajemen. Oh iya. Oke Bu, kita langsung ke pertanyaan aja ya Bu. Oke. Oke Bu, sekarang ini kan kayak lagi marak banget ya Bu yang namanya tentang pembulian. Iya. Itu tuh pembulian tuh apa sih Bu sebenarnya? Bullying itu adalah tindakan kekerasan ya, agresivitas kekerasan yang dilakukan oleh salah seorang atau kelompok terhadap pihak yang dianggap dia itu lemah, seperti itu. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Jadinya itu perilaku bullying itu seperti itu. Oh iya, kalau boleh tahu sebab dari pembulian itu apa sih Bu? Ya, sebab melakukan bullying itu banyak sekali ya Restu ya. Ada karena dia kurang empati, terus kemudian dia punya perilaku agresivitas yang tinggi, tidak bisa mengendalikan emosi, ya. Kemudian juga karena juga mungkin kurangnya sosialisasi bahwa perilaku bullying itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun dan dimanapun, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Iya. Kalau akibatnya apa Bu? Akibatnya banyak sekali. Terhadap korban bully itu bisa satu, membuat menderita. Kan korban bully itu kan pasti dia merasa menderita. Iya. Terus kemudian membuat korban itu tidak mau sekolah, jadi tidak semangat berangkat ke sekolah. Terus korban merasakan kecemasan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa fokus belajar karena dia takut terhadap perilaku bullying yang dia dapatkan. Dan juga dia akan mengakibatkan seseorang ekstrimnya sampai bisa mungkin kalau di luar negeri seperti di negara-negara yang maju itu pernah ada bully yang menyebabkan korban itu melakukan tindakan bunuh diri seperti itu. Oh iya, kemudian kalau buat dampaknya sendiri apa Bu? Dampak itu termasuk ini tadi ya, akibat dari bully itu ya seperti yang tadi sudah Budita katakan tadi, dampak dan akibat itu sama. Oh iya. Jadi ya seperti itu tadi. Kalau untuk pencegahannya gimana Bu? Pencegahan bullying itu bisa dilakukan di sekolah, satu, disosialisasikan oleh bu guru ya, oleh guru di sekolah tentang macam-macam bully, perbuatan bully. Nah, itu disosialisasikan. Terus kemudian juga perlu peran selain guru juga orang tua. Jadi orang tua di rumah juga mengingatkan pada anak-anaknya supaya tidak melakukan bully. Jangan sampai menjadi pelaku bully dan jangan sampai juga menjadi korban bully, karena dua-duanya pasti tidak enak gitu ya, membuat sekolah tidak fokus untuk belajar seperti itu. Jadi
satu sosialisasi tentang anti bullying di sekolah, terus kemudian juga kepada meningkatkan spiritualitas ya pada siswa-siswinya. Kalau siswa-siswi kita bentuk menjadi siswa-siswi yang berakhlak mulia ya. Pastinya kalau sudah berakhlak mulia, dia tidak akan melakukan pembulian di sekolah maupun dimanapun dia berada. Seperti itu. Oh iya. Nah kalau misalnya udah terjadi gimana Bu? Cara Nah, mengatasinya? kalau sudah terjadi bully, itu yang pertama adalah satu, itu lingkungan itu teman-temannya itu harus tanggap terhadap pembulian yang ada di sekitarnya. Jadi jangan takut untuk melaporkan ke sekolah, ke orang tua. Jadi kita bantu korban bully kalau memang sudah ada bully. Jadi teman-teman di sekitarnya harus speak up gitu. Jadi harus melaporkan. Terus kemudian yang menjadi korban ini juga jangan takut atau jangan menyembunyikan masalahnya. Misalnya dia dibully, terus dia menyembunyikan sendiri, tidak ada teman untuk curhat. Ya, jadi dia akan semakin tertekan. Jadi kalau sudah terjadi, korban ini harus punya rasa berani untuk melaporkan. Seperti itu. Nanti kalau sudah dilaporkan, maka pihak-pihak terkait yang lebih dewasa, misalnya guru, orang tua, maka akan membantu anak korban bully ini untuk menyelesaikan masalah pembulian yang dihadapi gitu. Jadi pastinya orang terdekat juga harus membantu ya Bu? Ya harus. Jadi kita itu harus tanggap gitu. Kita harus respon. Jadi respon terhadap semua kejadian, semua apa yang terjadi di sekitar kita, apalagi hal yang buruk ya, itu kita harus segera respon agar kejadian yang buruk, semacam pembulian dan lain sebagainya itu tidak meluas Restu. Jadi harus segera diselesaikan. Iya. Kemudian Bu Dita sebagai guru, peran guru itu gimana Bu buat hal seperti itu? Ya, peran guru itu sangat penting sekali. Karena guru itu harus dia bisa mensosialisasikan kepada murid-muridnya. Macam-macam bully itu seperti ini. Jadi murid-murid itu pasti tahu, siswa itu tahu segala macam bentuk bully, macamnya, cara pencegahannya, terus kemudian akibatnya apa, sebabnya apa, itu kan dari guru. Yang lebih komplitnya lagi kan dari guru. Kalau orang tua di rumah kan mengingatkan, tapi kalau secara teori lebih komplitnya ada di sekolah, sudah disosialisasikan di sekolah juga. Guru juga harus cepat tanggap, misalnya mendapatkan laporan, Bu itu ada teman yang dibully, jadi Bu Guru harus segera mengatasi semua permasalahan yang ada di sekolah termasuk bully. Ya. Kalau di SMN Negeri 3 Batang cara mengatasinya itu gimana Bu? Kalau selama ini alhamdulillahnya tidak ada pembulian yang berat gitu ya Restu ya, yang sampai terus korbannya nggak mau sekolah lagi atau korbannya merasakan kecemasan yang luar biasa. Sejauh ini selama ini Bu Dita tahu, kalau ada bully itu pasti korbannya sendiri berani melapor, terus jadi bisa diselesaikan. Terus teman-temannya juga ada yang terus melaporkan, tuh ada kejadian bully seperti ini. Jadi selama ini sejauh ini insya Allah di SMP Negeri 3 Batang bully tidak ada yang berat ya, tidak ada yang berat. Kemudian kalaupun ada bully itu langsung segera ditangani gitu Restu. Oke Bu, cukup ya buat yang pembuliannya. Kemudian lanjut yang kedua, itu tuh tentang beretika. Kita sebagai pelajar kan sekarang ya Bu ya, kayak anak-anak muda kan banyak banget yang sudah kayak kayak udah banget bisa-bisa, kayak mereka tuh merasanya bisa banget buat bermedia sosial. Terus mereka juga sering bikin konten-konten gitu kan Bu. Nah itu tuh sebenarnya sudah benar belum sih Bu etika bermedia sosial anak sekarang tuh? Ya, kalau Bu Dita mengulas dalam bermedia sosial ya Restu, yang kemarin ada beberapa kasus yang ada di BK itu adalah biasanya anak-anak itu, siswa itu sering memakai media sosial untuk
apa namanya, berselisih gitu ya. Jadi saling sindir menyindir di media sosial melalui story WA, story IG. Nah, itu yang masih sering banyak terjadi kasus-kasus yang terjadi sekarang itu. Anak-anak sering menyalahgunakan pemakaian atau perkembangan IT ini untuk hal-hal yang negatif ya, seperti itu. Yang sering terjadi adalah membuat story yang kemudian itu sindir menyindir, akhirnya berselisih paham, akhirnya apa namanya, terjadi pertikaian antar teman, pertikaian antar kelas, kemudian pertikaian juga antar circle. Kalau yang sekelas itu ada circle. Nah, seperti itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua juga ada yang media sosial digunakan untuk menyebarkan pornografi. Ya, jadi menyebarkan pornografi. Jadi kalau ada handphone, ada siswa yang bawa handphone, kemudian handphonenya diambil oleh kesiswaan, biasanya isinya ya banyak konten pornografi. Terus kemudian yang ketiga yang sering ya, itu membuat konten-konten yang itu tidak sesuai dengan umurnya, atau mungkin membuat konten yang membuka aurat. Nah, semoga tidak ada ya di SMP Negeri 3 Batang ya, kalau yang terakhir ini. Itu biasanya kasus yang terjadi. Biasanya penyebabnya itu apa, Bu? Kok bisa terjadi kayak gitu loh? Biasanya pikirannya anak itu gimana sih, Bu? Kok bisa sampai kayak mungkin nyindir lewat story gitu? Ya. Mereka ada apa gitu? Penyebabnya adalah penyalahgunaan pemakaian media sosial yang tidak ada etika. Yang pertama adalah perkembangan teknologi yang tidak dibarengi dengan sosialisasi tentang etika dalam bermedia sosial. Jadi anak-anak cuma dikasih HP, tapi tidak diberi tahu caranya bahwa ketika kita bermedia sosial itu ada etikanya, Restu. Jadi bermedia sosial itu ada etikanya, itu penyebabnya. Jadi kurang sosialisasi. Jadi anak-anak hanya diberikan gadget, diberikan keleluasaan untuk bermedia sosial, punya banyak sekali akun, IG, TikTok, terus Twitter, Facebook dan lain sebagainya, WA, tapi tidak dibarengi dengan dibekali dengan etika bermedia sosial. Nah, itu yang kurang ya, penyebabnya itu. Kemudian dampaknya apa, Bu? Dampaknya pasti luas sekali ya, Restu ya. Yang pertama adalah dampaknya itu perselisihan, seperti yang Bu Dita contohkan tadi di awal ya, kasus itu ya, perselisihan. Terus kemudian ujaran kebencian ya, haters, terus komen yang tidak baik, komen yang menyakiti orang lain, kebebasan berkomentar, mengatakan kata-kata yang sebetulnya tidak boleh diungkapkan di publik ya. Ketika kita bermedia sosial, apapun yang kita lakukan aktivitas itu kan menjadi konsumsi publik. Nah, bayangkan aja kalau kita misalnya kita komen pakai bahasa yang tidak baik, kurang sopan, terus menyinggung sara, ya, melanggar atau menyinggung sara suku, ras, dan agama, itu tidak boleh. Nah, itu. Kemudian cara pencegahannya gimana, Bu, agar tidak terjadi seperti itu lagi? Ya, pencegahan yang harus dilakukan yaitu yang pertama adalah yaitu tadi disosialisasikan ya. Itu membutuhkan peran orang tua dan guru. Kalau semua yang berkaitan dengan siswa itu harus ada peran guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Yang pertama, guru di sekolah. Jadi di sekolah itu guru harus memberikan sosialisasi bahwa etika itu tidak hanya dalam keseharian kita, terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap adik-adik kita yang usianya lebih muda, terhadap teman sebaya. Itu tidak hanya itu, Restu. Jadi ketika kita sudah dibekali teknologi, kita masuk ke teknologi, nah itu kita juga harus dibekali etika. Oh ya, kamu kalau bermedia sosial berarti harus tetap menjaga
ucapan yang kita ketikkan. Kalau dulu itu ada pepatah mengatakan dulu itu mulutmu harimaumu. Nah, kalau sekarang itu yang sekarang adalah jarimu harimaumu. Karena apa yang kita ketikkan, apa yang kita post, nah itu pasti akan berpengaruh kepada diri kita juga, Restu. Jadi mempengaruhi persona branding kita di ketika kita bermedia sosial. Kan misalnya nih persona branding tuh kalau misal Restu adalah orang yang misalnya lembut hatinya, yang diposting adalah hal yang bermanfaat, yang positif. Nah, itu persona brandingnya Restu. Tapi kalau dia yang diposting adalah hal-hal yang misalnya julid, misalnya dia hasad, iri dengan prestasi yang dimiliki teman-temannya, nah terus kemudian dia sindir menyindir, nah itu dia persona brandingnya pasti negatif. Nah, media sosial itu harus kita tampilkan yang bagus. Kita tampilkan kita itu sebagai siswa yang berakhlak mulia, ya, yang berkepribadian baik, ya, melalui apa yang kita posting. Jadi kalau kita mau posting itu kita pikirkan dulu, satu, apakah itu bermanfaat buat diri kita, yang kedua, apakah yang kita posting itu bermanfaat buat orang lain. Juga kita pikirkan apakah itu menyinggung orang lain atau tidak, gitu kan. Nah, seperti itu. Ya. Oh ya Bu, kemudian kan selain beretika dalam bermedia sosial, ada juga kan Bu etika yang pastinya itu tuh penting banget buat kita. Etika terhadap guru dan orang tua. Itu tuh seharusnya gimana Bu? Memang selama ini ya, seiring berjalannya perkembangan zaman, kemudian terkikislah yang namanya kalau di bahasa Jawa itu unggah-ungguh. Kita kan orang Jawa ya, Jawa Tengah itu ada yang namanya unggah-ungguh, Restu, terhadap orang yang lebih tua. Jadi kita selalu mengingatkan pada anak-anak bahwa kita punya yang namanya tata tertib berperilaku di sekolah. Kemudian kalau kita sudah bentuk di sekolah, maka ketika di luar sekolah itu akan terbawa. Jadi kita biasakan di sekolah untuk selalu terhadap orang yang lebih tua kita menghormati, kita ada unggah-ungguhnya. Kepada yang lebih muda, adik-adik kelas kita menyayangi, mengasihi mereka, supaya kalau kita sudah mengasihi, menyayangi terhadap adik-adik kelas yang lebih muda, maka otomatis mereka akan menghormati yang lebih tua. Terus kemudian juga menghormati teman sebaya. Nah itu. Nah, kalau sekarang kan yang ditanyakan Restu adalah fokus ke orang tua, ke guru. Nah, ini yang mungkin masih kurang. Jadi unggah-ungguh terhadap orang tua. Jadi kalau di Jawa ini ya Restu ya, kalau sama orang tua kita pakainya bisa pakai bahasa yang kromo. Kalau mau pakai bahasa Jawa kita pakai bahasa kromo inggil namanya. Tapi kan kromo inggil ini juga harus dibiasakan di rumah. Nah, kebetulan kan mungkin kalau sekarang banyak orang tua yang tidak membiasakan tidak membiasakan untuk pakai bahasa kromo inggil. Nah, paling tidak minimal pakai bahasa Indonesia. Kalau memang nggak bisa pakai bahasa kromo inggil terhadap orang yang lebih tua, kepada Pak Guru, Bu Guru. Nah, pakailah bahasa Indonesia. Terus kemudian perhatikan dalam berbahasa juga ada intonasinya, ya kan? Kalau misalnya intonasinya membentak-bentak, itu kan pasti juga terlihat kasar. Nah, seperti itu. Itu dari bahasa dulu gitu ya Restu ya. Jadi kalau dengan orang yang lebih tua, dengan Pak Guru, Bu Guru, tidak hanya Pak Guru, Bu Guru, tapi juga semua karyawan, staf TU, warga sekolah yang lebih tua, termasuk Pak Tarmidi, Mas Mugi, itu semua kita harus tetap, mereka lebih tua daripada kita tetap harus menghormati, pakai bahasa yang benar, intonasi yang enak didengar, gitu, tidak membentak-bentak, tidak berteriak-teriak. Nah, kalau kita membutuhkan sesuatu kepada mereka untuk ngobrol atau berbicara, kita mendekat, tidak teriak-teriak dari jauh. Nah, itu dari bahasa. Kemudian dari perilaku, ada sekolah kita yang 5S, senyum, sapa, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah itu dibiasakan. Nah,
Dan juga kita melakukan 5S itu kepada semua ya, yang lebih tua ya, terutama yang lebih tua, Bapak Ibu guru, semua karyawan yang lebih tua. Ya misalnya kalau papasan dengan Pak Guru, Bu Guru, Bu Dita lihat sudah salaman ya. Terus kemudian juga menyapa, atau pas kalau mungkin kalian misalnya agak jauh, cukup dengan membungkukkan badan, misalnya monggo Pak, monggo Bu, ketika berpapasan. Nah itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian juga dalam bermedia sosial mungkin ya, misalnya kalian membutuhkan sesuatu, perlu berkomunikasi dengan Pak Guru, Bu Guru, kalian bisa menggunakan bahasa yang baik. Misalnya mau menghubungi guru mapel, misalnya guru mapel apa gitu, jadi gunakan salam dulu, ucapkan salam dulu, keperluan maaf mengganggu waktunya, terus keperluannya apa, namanya, kelasnya, nah seperti itu, supaya juga orang tua, Pak Guru, Bu Guru semuanya merasa dihormati gitu ya, Restu ya, jadi berakhlak mulia. Jadi menjadi siswa yang berakhlak mulia, tidak hanya dengan guru juga, Restu, di rumah dengan orang tua pun juga seperti itu. Terkadang sudah hormat dengan gurunya, tapi dengan orang tua juga tidak, ya kan, dengan orang tua malah bentak-bentak mamahnya di rumah, atau dikasih tahu orang tua melengos. Nah seperti itu. Jadi tidak hanya dengan guru saja, tapi terutama juga orang tua di rumah, supaya orang tua di rumah kan, oh ini anakku sudah sekolah di SMP Negeri 3 Batang, kok ternyata di sana diajarkan sopan terhadap orang tua. Nah itu sopan terhadap guru itu diteruskan di rumah, tidak hanya terhadap guru saja, tapi dengan siapapun yang kalian temui di luar sekolah yang lebih tua, entah itu orang tua, entah itu tetangga yang lebih tua, siapapun itu. Jadi harus tetap ada, kita bawa sopan dan santun, itu Restu. Ya, terus kalau misalnya kayak misalnya ada seorang anak itu tuh kayak bagus banget etikanya Bu, kan kan berarti tampaknya positif ya Bu. Itu dampak positifnya apa? Gimana? Misal kayak ada siswi nih, terus dia tuh etikanya bagus kalau sama guru, sama orang tua. Itu juga kan ada dampaknya kan Bu. Dampak positifnya apa? Ya, itu tadi yang Bu Dita bilang di awal tadi, Restu, persona branding. Jadi setiap diri kita itu kita membawa brand kita masing-masing, ya, kita membawa merek kita masing-masing, bawa kepribadian kita masing-masing. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, adab kita, etika kita, itu membentuk kepribadian kita. Oh, Restu itu ternyata orangnya positif, gitu kan? Orangnya lemah lembut, berakhlak bagus. Nah itu. Jadi apa yang kita lakukan, perilaku kita itu akan membawa, yaitu tadi persona branding kita di lingkungan kita, baik dengan teman, kemudian dengan semua orang ya, selama hidup kita itu akan kita bawa, kita itu punya nilai, kita punya value, kita itu dari dinilai orang itu dari penampakan luar kita, Restu, ya. Kepribadian kita kemudian kita manifestasikan dalam perilaku kita yang positif, itu pasti kita juga, orang akan memandang kita positif kalau kita juga memperlakukan mereka dengan cara yang positif. Bu Dita, mungkin cukup sampai di sini dulu ya Bu, kita podcast kita kali ini. Nanti semoga kita bisa ketemu lagi di part selanjutnya. Oke Bu, sehat selalu buat Bu Dita. Terima kasih. Ada pesan dan kesan buat teman-teman semua nggak Bu, tentang tema yang kita bahas kita kali ini? Ya, semoga hasil podcast ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke Bu Dita, terima kasih atas waktunya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu kita podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.